Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Pertarungan politik semakin sengit ya. Belum apa-apa Presiden Prabowo Subianto sudah ada isu-isu bagaimana ya untuk menjadi wakil Presiden Prabowo ya di tahun 2029. Artinya kemana Gibran? Artinya bahwa posisi Gibran ini akan terancam. Koalisi Prabowo diprediksi, begitu kan ya, akan berebut kursi cawapres di tahun 2029. Wih, ngeri bos. PKB sudah berbicara cawapres. Demokrat sudah berbicara cawapres. Partai Golkar sudah berbicara, begitu kan ya, dukungan terhadap Prabowo. Apalagi PAN sudah berbicara masalah soal cawapres. Artinya kemana Gibran? Apakah sudah tidak laku? Apakah sudah dibuang? Atau bagaimana? Nah, ini salah satu banyak pertanyaan-pertanyaan muncul di berbagai media sosial. Jangan heran bahwa di tahun politik ini kalau Prabowo Gibran ini masih kembali ya bertarung di tahun 2029, maka partai-partai yang punya partai besar seperti DPKB, Partai Demokrat, Partai PAN, Partai Golkar sangat rugi sekali, Bos. Kenapa, Bang? Kok bisa rugi? Karena yang menjadi jembatan untuk ya melaju pertarungan politik di situ adalah partai. Sangat disayangkan. Bagaimana sekarang posisinya untuk merebut ya Prabowo untuk bisa mengambil alih ya nanti suatu saat nanti ya di tahun 2029 di pilkada, di pilpres ya untuk posisi menjadi wakil. Berbondong-bondong dong. Seharusnya kan seperti itu. Kenapa Bang? Ya karena kita lihat saja bahwa Prabowo kan sekarang kan sangat kuat. Tidak ada lawannya untuk saat ini bro. Tapi jangan heran ini masyarakat. Kekecewaan masyarakat bisa saja ya berbalik arah. Walaupun banyak pengamat yang mengatakan bahwa belum ada penantang yang sepadan ya untuk Prabowo di pemilu 2029. Nah, salah satu yang kemudian menggaungkan belum ada penantang di situ dia adalah Henry Satrio begitu kan. Tapi kita lihat saja bukan tidak mungkin ini ya pertarungan politik begitu kan ya. Menjadi rival politik seperti Gibran begitu kan ya bisa saja ini akan semakin rumit juga Prabowo walaupun ya Prabowo ini sangat kuat sekali hari ini tapi ya kita tunggu saja apakah Prabowo ini akan mempertahankan Gibran begitu kan ya kalau Prabowo Gibran ini masih tetap mempertahankan di situ maka kemudian ya partai-partai yang punya partai besar ini saya kira kehilangan kesempatan emas seperti AHY misalnya menerima begitu saja begitu kan ya. Ini kesempatan begitu, kehilangan kesempatan emas begitu. Makanya ini harus merebut cawapres ya dari hati Presiden Prabowo Subianto. Prabowo ya mau digandengkan dengan Caimin, mau digandengkan dengan Puan, mau digandengkan dengan Zulhas, mau digandengkan dengan Bahlil sekalipun ya, dia akan tetap menang begitu. Kenapa? Karena kekuatan Prabowo sangat luar biasa. Salah satu yang menempel sekarang ini begitu. Kenapa Prabowo sangat kuat adalah para pendukung-pendukungnya begitu kan ya. Bukan murni dari pendukung dari geng Solo begitu kan. Tapi kekuatan sekarang ini Prabowo semakin kuat begitu. Apalagi incumbent. Apalagi punya program-program yang bersentuhan dengan masyarakat. Ya, apalagi orang-orang di posisi strategis di situ adalah orang-orang Prabowo. Saya kira ini kan bagian dari kekuatan Prabowo begitu. Makanya sangat-sangat disayangkan kalau Prabowo mengambil Gibran lagi. Kan posisinya dia sudah kuat. Mau digandengkan dengan Zulhas dia menang kok. Apalagi ya dengan Puan Maharani. Ya ngapain kita mau ngambil dengan itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya perebutan cawapres ini ya untuk Prabowo ini menjadi bisa saja berpotensi jadi arena politik di tahun 2029 ya semakin bermanuver sana sini dah semakin banyak partai-partai yang kemudian membicarakan cawapres semakin akan terganggu stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto untuk bagaimana pemerintahan ke depan. Coba kita bayangkan ya 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hari ini menunjukkan bahwa tidak fokus. Satunya masih sudah berbicara cawapres. Satunya ya dari Jokowi membicarakan Prabowo Gibran 2 periode.
Pemikiran-pemikiran dan dari Partai Gerindra begitu, kegelisahan dari Partai Gerindra bukan tidak mungkin akan juga bermanuver begitu kan. Artinya secara tidak langsung akan tes ombak begitu ya. Kalau kalau disandingkan dengan Gibran lagi bagaimana? Kalau disandingkan dengan Zulhas bagaimana? Ternyata ketika disandingkan dengan Gibran, maka kemudian partai-partai itu agak gelisah. Satu mencalonkan, tunggu dulu Gibran. Ada nih ya ketua umum saya ini. Ya, yang kemudian pantas yang menjadi wakil presiden dari Prabowo. Satunya juga ogah-ogahan begitu. Artinya apa? Artinya perebutan cawapres ini berpotensi menjadi area ya atau arena politik di tahun 2029 untuk bagaimana mengambil hati ya dari Prabowo itu sendiri. Coba kita bayangkan ya, gaungkan Prabowo 2 periode tanpa Gibran, ini Gerindra disebut sedang cek ombak. Kalau sudah cek ombak seperti ini menandakan bagaimana begitu kan? Ya saya kira dari Pak Dasko ya yang lainnya kan bukan orang-orang bodoh begitu kan ya, tapi orang-orang yang luar biasa dan bisa bermanuver untuk bisa menguasai di parlemen. Salah satunya buktinya sekarang ya parlemen tidak bisa berkutik apa-apa begitu kan di tangan Dasko. Inilah yang terjadi begitu. Makanya sangat disayangkan sekali Gibran tidak punya partai tiba-tiba menjadi wakil presiden ya lagi misalnya di tahun 2029. Kan sangat disayangkan sekali, Bos. Jadi menurut saya itu adalah ya kalau dengan AHY bisa menang, kalau dengan Zulhas bisa menang, ngapain dengan Gibran? Kan pilihannya seperti itu. Di tahun 2029 pilihannya misalnya Zulhas, pilihannya Bahlil misalnya. Bahlil harus menjadi wakil presiden ya dari Presiden Prabowo Subianto. Lalu kemudian ya pilihannya Gibran. Ya menurut saya pribadi mending pilih Bahlil begitu ketimbang Gibran. Kan begitu logikanya. Kenapa Bang? Satu, Bahlil ketua umum partai. Yang kedua ya Bahlil cerdik begitu kan ya, licin begitu. Ditanya oleh masyarakat tidak lemot, tidak lempar jawaban sana sini begitu kan ya. Walaupun agak sedikit kurang pas ya nggak ada masalah begitu kan. Daripada tidak pas sama sekali. Daripada jawabannya dilempar ke orang. Kan itu logikanya. Jadi saya kira ini Presiden Prabowo Subianto bisa saja begitu kan memilih ya ketua umum partai. Nah, dari beberapa kutipan begitu saya kutip begitu kan ya, dukungan sejumlah partai politik terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk maju kembali pada pemilihan presiden atau pilpres di tahun 2029 dinilai belum mencakup wakil presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan. Artinya apa? Artinya Prabowo Gibran ini masih Gibrannya masih jauh begitu kan ya, tanpa Gibran di situ. Pengamat menilai bahwa Gibran tak termasuk dalam dukungan 2 periode ke Prabowo. Tapi Jokowi kenapa kok masih menggaungkan itu? Ada apa? Ya Jokowi tetap konsisten dan ngotot ya Prabowo Gibran 2 periode ya. Artinya ini apakah ini bagian dari deal-dealan politik atau bagaimana? Kita tunggu saja nanti. Karena di tahun 2029 ini pertarungan yang sangat sengit. Jangan-jangan ada 3 calon lagi begitu kan ya. Jangan-jangan. Bisa saja begitu. Bisa saja ya. Saya pribadi melihat ya semoga ada 3 calon aja begitu kan. Siapa yang kuat nanti begitu kan ya. Ada yang kemudian omong-omong kerja belum benar udah mikir 2 periode. Yang ada dalam pikiran hanya harta tahta wanita. Ini salah satu komentar dari netizen. Dari beberapa komentar yang yang ada begitu kan di berbagai media sosial ini, nampaknya saya melihat satu kutipan begitu yang cukup menarik ini. Yang seperti di tahun 2023, semua partai koalisi Prabowo masing-masing mengajukan calon cawapres. Tidak ada yang sepakat di antara mereka dan akhirnya Pragib jadi jalan keluar karena saat itu Wapres tidak berpartai. Yang nanti seperti itu lagi karena Wapres hingga saat ini bukan kader partai manapun. Nah, ya tapi walaupun kader partai manapun begitu, tapi kita lihat saja masa kalau dengan yang lain kuat apalagi dengan partai begitu kan ya, kenapa harus Gibran? Kan itu logikanya. Kita lihat saja nanti ke depan. Bahkan ya saya kira ini kesempatan emas bagi partai-partai yang ada begitu kalau tidak menjadi calon presiden. Ya siapa tahu nanti
ambang batas nanti ada batas juga begitu. Dan sekarang ambang batas kan dihapus begitu. Artinya partai-partai kecil boleh mengusung salah satu calon presiden dan wakil presiden. Kalau partai kecil yang memenangkan itu, ini akan menjadi sejarah baru ya. Misalnya partai kecil mengusung Anies Baswedan, terus kemudian mengusung dari non partai ya. Bisa saja itu terjadi begitu. Tapi kita lihat saja, walaupun partai kecil, tapi masyarakat yang menentukan ini semua, maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi kemenangan begitu kan. Ya, yang namanya politik ya tidak tahu begitu kan. Pasti ada hal-hal yang kemudian kita menjadi transparansi kepada publik. Bagaimana pengawasannya, bagaimana KPU-nya. Ya mau bertarung dengan siapapun kalau kunci ya di situ sudah didapat, ya saya kira gagal untuk sulit untuk menang begitu. Salah satu contoh bagaimana pertarungan Presiden Prabowo Subianto dengan Jokowi 2014, 2019 keok begitu kan. Ya, karena sistemnya sudah dikuasai oleh mereka begitu. Dan akhirnya di tahun 2025, tahun 2024 kemarin ya memenangkan kontestasi itu karena bersama dengan Jokowi. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel dari podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.